Diangkat dari sebuah kisah nyata yang dituangkan dalam bentuk cerita. Kisah ini belum begitu lama, di sebuah ibu kota provinsi. Nama-nama tokoh yang tertulis dalam cerita ini sengaja kami samarkan untuk menjaga privasi. Sudah 2 hari hujan mengguyur kota Semarang. Tak sedikit pun ada tanda-tanda reda. Waktu menunjukkan pukul 21.10 WIB, saatnya pulang. Terpaksa ku terobos lebatnya guyuran air hujan. Kutarik handle gas sepeda motorku, tak peduli membelah genangan air hujan. Tancap gas menuju Semarang atas. Tempat kosku yang tenang dan asri jauh dari suara bising kota. Pemilik kos seorang wanita cantik, karyawan BUMN. Aku lebih seret menyapanya Mbak Tanti. Seusia kakakku yang tertua, berpenampilan modis. Mbak Tanti terlihat lebih muda dari usia sebenarnya. Mbak Tanti tinggal di rumah bagian depan, dengan Aryan putri cantiknya yang masih SD. Dan ditemani pembantu setia, yang telah ikut keluarganya, sejak Mbak Tanti masih remaja. Seorang wanita parubaya, biasa teman-teman kos panggil Embok Mi. Mungkin nama aslinya, Syahrini atau mungkin Nikita Mirzani. Mbak Tanti baik, akrab dan ramah dengan para penghuni kos. Denganku Mbak Tanti baik banget. Mungkin karena aku sering bantu betulin peralatan elektronik rumah tangganya. Dan sesekali, antar Mbak Tanti belanja di kawasan Simpang 5. Tiap kali tugas kerja keluar kota, Mbak Tanti selalu bawa oleh-oleh buatku. Seringkali diantarnya sendiri ke kamarku. Om Rudi jangan cerita teman-teman yang lainnya. Soalnya cuma sedikit. Pesan Mbak Tanti tiap kali bawakan oleh-oleh buatku. Setelah itu biasanya kita ngobrol di kursi teras kamarku, sambil menikmati teh hangat dan camilan. Aku senang tiap kali diajak ngobrol Mbak Tanti, dia wanita pintar. Kadang aku curi-curi pandang melihat wajah ayunya. Kita saling cerita tentang hidup dan kehidupan, masa lalu dan harapan ke depan. Dari seringnya kita ngobrol, sedikit banyak aku jadi tahu masa lalu wanita ayu ini. Tapi aku tak cukup punya keberanian untuk menanyakan tentang papanya Arin. Khawatir akan menyinggung perasaannya. Mbak Tanti juga pernah cerita, kalau dia sebelumnya tidak pernah keluar rumah. Habis pulang kerja, menunggui Aryan belajar dan mengerjakan PR. Setelah itu nonton TV sampai tertidur. Rutinitas yang membosankan, katanya. Sejak Om Rudi tinggal di sini aku merasa punya teman yang cocok diajak ngobrol. Ujarnya suatu kali. Saya merasa tersentuh mendengar kata-kata Mbak Tanti. Dia seperti kesepian.
Saya tahu. Tidaklah mudah menjalani kehidupan sebagai seorang single parents. Entah kenapa sejak saat itu aku merasa lebih simpati pada Mbak Tanti. Aku mulai sering memperhatikan Mbak Tanti. Tiap pagi, dari jendela kamarku aku menunggu Mbak Tanti. Kuperhatikan Mbak Tanti dari keluar rumah sampai masuk mobil setiap kali berangkat kerja. Aku mulai merasa seperti ada yang kurang. Bila momen itu terlewatkan, oh iya, Mbak Tanti menyapaku, Om. Mungkin memanggilkan si Arin anak semata wayang. Cewek kecil yang sering aku ajak jalan-jalan ke mall. Setahun lebih saya tinggal di sini, tapi belum pernah bertemu suaminya. Menurut cerita dari teman-teman kos, sudah 3 tahun suami Mbak Tanti tidak pulang. Sejak mereka berantem, gara-gara suaminya ketahuan, diam-diam menikah lagi dengan mantan pacarnya. Mbok nih pernah cerita, Mbak Tanti dulu menikah dijodohkan orang tuanya. Namanya Om Sam, putra teman bisnis orang tuanya. Padahal dulu Nok Tanti sudah punya pacar, tinggi ganteng mirip Om Rudi. Cerita Mbok nih suatu kali. Aku cuma mesem dengar Mbok nih cerita. Buset, zaman sekarang masih ada perjodohan. Batinku. Sampai kos jam 10 malam hujan belum reda, terasa sunyi hanya terdengar percikan air hujan di atas karport. Lampu kamar kos pada dimatikan, maklum hari Jumat, besoknya Sabtu Minggu libur 2 hari. Biasanya mereka dari tempat kerja, langsung pulang ke kotanya masing-masing. Masuk kamar aku putar musik ku nikmati sambil rebahan. Setelah rebahan sejenak ku sambar handuk di jemuran, menuju kamar mandi yang di luar. Dari teras kos, tampak lampu kamar Mbak Tanti masih menyala terang. Mbak Tanti belum tidur, pikirku. Air dingin terasa segar mengguyur tubuhku yang penat habis kerja. Sial, sempakku jatuh saat aku tarik handuk dari hanger. Jadi basah deh, gumamku. Selesai mandi dengan telanjang dada, kulilitkan handuk di pinggang. Tanpa pakai sempak aku keluar kamar mandi. Belum sampai pintu kamar, Mbak Tanti pemilik kos panggil namaku. Om Rudi, boleh pinjam koreknya? Iya Mbak, ada di kamar, seruku. Mbak Tanti berjalan menghampiriku di depan pintu. Seketika semerbak aroma parfum wangi Mbak Tanti. Kok mandi di luar Om? Tanya Mbak Tanti. Iya Mbak, hujan-hujan kayaknya seger mandi di luar, alasanku. Mbak belum tidur. Suasananya kan enak buat tidur, tanyaku sambil membuka pintu kamar. Gak tahu Om, lagi susah tidur. Sudah aku pejamkan tetap gak bisa tidur, jawabnya. Ada sesuatu yang bikin susah tidur ya? Candaku. Gak ah, jawab Mbak Tanti tersenyum. Oh iya, buat apa Mbak?
Kok butuh korek? Tanyaku. Komporku rusak pematiknya, jawab Mbak Tanti. Pintu kamar terbuka, Mbak Tanti ikutan masuk kamar. Maaf Mbak, masih berantakan, belum sempat merapikan. Ujarku setelah Mbak Tanti di dalam kamarku. Biasa Om, kamar cowok, saut Mbak Tanti, sambil bantu merapikan kertas-kertas yang berserakan di atas meja. Saya cari dulu ya Mbak, maklum saya nggak merokok, taruhnya asal saja, sambil tanganku pegang handuk yang terlilit di pinggangku. Om Rudi sudah makan malam? Tanya Mbak Tanti, sambil duduk di tepi ranjangku. Barusan Mbak di warung depan gang, jawabku, masih mencari korek api. Suasana kembali hening, di luar suara hujan sesekali disertai guntur. Semerbak aroma wangi parfum Mbak Tanti memenuhi kamarku. Dari cermin yang kugantung di dinding kamar, kulihat jelas Mbak Tanti duduk di tepi ranjang, tampak gelisah sambil memandangku. Kok sepi ya Mbak, pada kemana? Mbak Tanti terlihat kaget, aku tanya tiba-tiba. Pulang semua Om, Arin juga sudah tidur sama Mbok nih. Emang Om Rudi gak pulang? Gak Mbak, besok masih ada kerjaan, jawabku. Ada kerjaan? Apa janjian sama pacar baru? Candanya sedikit menyelidik. Saya gak punya pacar Mbak, dulu pernah punya, saya donasikan ke teman, jawabku sedikit banyol, sambil menatap mata indah Mbak Tanti. Mbak Tanti tersenyum tipis. Oh ini dia Mbak, aku taruh dalam laci, korek api aku sodorkan ke Mbak Tanti yang masih duduk di tepi ranjangku. Mbak Tanti seperti malas beranjak. Beberapa saat, lalu berdiri tepat di depanku. Mbak Tanti mengenakan daster berwarna pink dengan belahan dada rendah. Ditambah aroma wangi tubuh Mbak Tanti, membuatku tiba-tiba seperti kena asma. Ku tatap mata indah Mbak Tanti, dia kelihatan bertambah gelisah dan gugup seperti ada sesuatu yang dipikirkan. Wanita ayu di depanku masih berdiri mematung, tanpa suara, tanpa kata-kata. Suasana hening kembali menyelimuti kamarku. Aku semakin bingung melihat keadaan Mbak Tanti. Perlahan Mbak Tanti melangkah pelan, menuju pintu kamarku. Mbak Tanti menoleh menatapku dengan tatapan mata sayu. Mbak, kenapa Mbak? Tanyaku penasaran. Belum sempat pegang handle pintu, aku raih tangan putih mulus Mbak Tanti. Mbak Tanti gak menjawab, hanya kilatan matanya tampak berkaca-kaca. Kalau ada masalah ceritakan saja Mbak, aku siap mendengarkan kok. Mungkin dengan cara begitu, bisa mengurangi beban pikiran Mbak. Ujarku sambil memegang tangan Mbak Tanti. Tak ada kata yang keluar dari mulut Mbak Tanti. Tiba-tiba perempuan ayu ini mendekapku dengan erat. Aku balas peluk erat tubuh wangi Mbak Tanti. Sumpah, aku semakin penasaran. Terlihat ada butiran-butiran air mata berlinang membasahi pipinya. Mbak Tanti semakin bertambah erat mendekapku.
Oh, ucapnya lirik. Sebagai lelaki aku bisa merasakan kalau wanita Ayu ini sangat kesepian. Bersambung.